Sistem Super Devouring. Bab 311 Dua saudara laki-laki dan perempuan keluar dari pengasingan. Aku tidak sengaja mendapatkan benih darah, yang ditinggalkan oleh seorang senior yang ahli dalam teknik kapak. Ye Xuan menyerahkannya. Setelah Song Jue mendengar tentang benih darah itu, dia tertegun selama 2 detik, haha, terima kasih kakak ipar. Dia menelan benih darah itu tanpa berpikir terlalu banyak. Sedetik kemudian, matanya melebar dan dia mengeluarkan kapak panjang yang lebih tinggi dari miliknya. Sungguh menakjubkan, sekarang aku merasa kapak pembelah tanah ini telah menjadi bagian dari tubuhku, dan aku juga telah mempelajari seni bela diri tingkat tanah tingkat menengah. Song Jue berlatih dengan kapak panjang di tangannya. Pada saat itu, Ye Xuan menukar kapak panjang tingkat tanah tingkat atas dan berkata, kakak, ini adalah senjata tanah tingkat atas, kapak pembakar matahari. Dan ini adalah seni bela diri tingkat tanah tingkat atas yang aku dapatkan, kamu dapat mengambil semuanya. Ini. Song Jue sedikit bingung. Tidak apa-apa jika itu hanya benih darah, tetapi sekarang bahkan senjata bumi kelas atas dan seni bela diri tingkat bumi kelas atas telah keluar. Apa yang terjadi dalam sebulan terakhir? Kai Jing, ini milikmu. Setelah Ye Xuan menyerahkan barang-barang itu kepada Song Jue, dia mengeluarkan beberapa barang lagi. Senjata bumi kelas atas biasa hanya bernilai 5 kristal pemakan, tetapi apa yang dia tukarkan sekarang adalah yang terbaik dari senjata bumi kelas atas, yang paling dekat dengan senjata surgawi. Kapak dan pedang ini menghabiskan total 500 kristal pemakan. Sepertinya banyak hal telah terjadi dalam sebulan terakhir. Kamu harus menceritakannya padaku nanti. Song Kai Jing masih sedikit khawatir, tetapi dia lega melihat Ye Xuan baik-baik saja. Jangan khawatir, masih ada hal-hal baik. Ye Xuan tersenyum dan mengeluarkan beberapa pil batin binatang buas misterius lagi. Kamu telah menerobos ke alam pil surgawi. Berikut ini beberapa pil batin binatang buas misterius dari alam pil surgawi. Baiklah, kita berdua baru saja menerobos, dan kita masih butuh waktu untuk berkonsolidasi. Jika kamu ingin memurnikan pil batin binatang buas misterius, kamu masih perlu menunggu beberapa saat. Song Jue berkata dengan tergesa-gesa. Tidak masalah, kamu simpan dulu, dan kamu bisa memurnikannya sendiri saat waktunya tiba. Ye Xuan membagi pil batin binatang buas misterius menjadi 2. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan mencoba senjata baruku dulu. Song Jue pergi dengan gembira sambil membawa kapak matahari. Adapun Song Chai Jing, dia juga mengikuti Ye Xuan kembali ke kediamannya. Keduanya duduk di halaman, dan yang terakhir mulai menceritakan pengalamannya selama sebulan terakhir. Kamu bilang kamu menaklukkan roh batu. Di mana dia? Song Chai Jing bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanpa berkata apa-apa, Ye Xuan menarik Megatron keluar dari ruang makhluk dan berkata, itu dia. Dia menelan banyak makananku. Aku tidak mampu menyimpannya. Hei, kenapa dia anak kucing? Song Chai Jing juga tercengang saat melihat roh batu itu. Mendengar ini, Ye Xuan menggerakkan matanya, dan saat berikutnya, dia merasa ngeri. Aku melihat seekor anak kucing hijau duduk bersila di atas meja batu, mengedipkan mata besarnya ke arah mereka berdua. Sial, apakah dia berevolusi? Ye Xuan buru-buru memanggil panel makhluk dan menemukan bahwa roh batu Megatron telah mencapai puncak alam misterius sejati dan akan menjadi binatang misterius. Meong. Kucing batu hijau itu memanggil dengan lembut, dan kemudian tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan kemudian berkumpul kembali di depan kedua orang itu, berubah menjadi rusa. Sial, itu benar-benar Transformer, dan dia dapat berkumpul kembali seperti pedang 8 Desolate. Ye Xuan terkejut. Jika demikian, dia mungkin dapat berubah menjadi burung rock besar di masa depan, dan kemudian dia dapat terbang di atasnya. Song Chai Jing menatap rusa mini itu dengan mata berbinar dan berkata, apakah itu roh batu? Bagaimana bisa berubah begitu banyak? Bisakah berubah menjadi babi berpunggung panah? Ketika roh batu mendengar ini, ia berkedip dan segera berubah lagi, dan benar-benar berubah menjadi babi berpunggung panah, tetapi itu adalah versi mini. Lucu sekali, siapa namanya? Song Chai Jing memegang babi berpunggung panah di telapak tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Megatron. Ye Xuan berkata dengan sedikit malu. Tidak ada Transformers di dunia ini, jadi dia pasti belum pernah mendengarnya.
Kalau begitu sebut saja Xiao Tian. Xiao Tian, bisakah kau kembali ke penampilan aslimu? Song Caijing bertanya lagi. Kemudian, babi berpunggung panah itu berubah lagi, kembali ke penampilan asli kacang yang telah digerogoti oleh zombie, dengan dua lengan kurus dan dua kaki kurus. Pada saat ini, ia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menghadap Ye Xuan. Sial, bukankah aku baru saja memberikannya padamu pagi ini? Apa, biaya pertunjukan? Ye Xuan tidak berdaya. Orang ini benar-benar pecinta kuliner. Pada saat itu, dia mengeluarkan dua perkakas tanah kelas atas, dan Megatron menelan dua perkakas tanah di depan mereka berdua. Ia memakan ini. Song Caijing hampir mati ketakutan. Itu adalah dua perkakas tanah kelas atas. Ya, ia memakan 30 sehari. Ye Xuan mengangguk. 30 perkakas tanah. Song Caijing memutar matanya. Satu perkakas tanah kelas atas cukup untuk membeli seluruh dinasti Song, dan 30 cukup untuk membeli seluruh wilayah timur atau bahkan 4 wilayah utama. Dan yang terpenting, ini adalah tunjangan makan harian Megatron. Dasar makhluk kecil, kau sudah menjadi binatang spiritual di puncak alam misterius sejati. Jika kau menerobos lagi, kau bisa mencapai binatang misterius, tetapi kau tidak akan selalu sekecil ini, kan? Ye Xuan bertanya. Megatron menggelengkan kepalanya, lalu melompat langsung ke tanah, dan hancur menjadi bubuk kecil yang tak terhitung jumlahnya lagi. Adegan berikutnya membuat Ye Xuan dan Song Caijing tercengang. Bubuk kecil Megatron mulai mengembang perlahan, dan dalam sekejap mata berubah menjadi seukuran bola sepak, lalu seukuran meja batu. Ye Xuan cepat-cepat menambahkan, tunjukkan padaku keadaanmu yang paling besar. Mendengar ini, Megatron mulai mengembang dengan liar, dan akhirnya mengembun menjadi raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter. Tingginya lebih dari 10 meter, tampaknya itu adalah raksasa sumber hijau kecil di tingkat kesempurnaan agung alam pil bumi. Bisakah itu berubah menjadi burung peng dan terbang? Ye Xuan bertanya lagi. Saat berikutnya, raksasa sumber hijau kecil ini hancur, lalu berubah menjadi burung peng besar dengan lebar sayap 10 meter, dan terbang di udara. Lumayan, kecepatannya telah melampaui Ling Qiao Dapeng biasa. Jika tumbuh lagi, itu akan berada di level binatang misterius. Ye Xuan mengangguk puas. Tampaknya dia benar-benar beruntung kali ini. Hanya dalam 1 minggu, Megatron akan menerobos ke level binatang misterius. Jika dia diberi waktu sebulan, setidaknya dia akan berada di level alam pil bumi. Jika diberi waktu 1 tahun, bukankah ia akan mampu menembus ke tingkat makhluk yang setara dengan naga terbang? Burung rok hijau yang ditransformasikan oleh roh batu itu langsung menarik perhatian murid-murid lainnya. Binatang roh macam apa ini? Burung rok hijau. Kok aku belum pernah mendengarnya? Kudengar ini adalah binatang yang dijinakkan oleh kakak senior Ye. Baru saja aku melihatnya sebagai manusia batu hijau besar. Kok sekarang ia telah menjadi burung rok? Ayo berlatih dengan baik. Kakak senior Ye dapat membunuh orang kuat di alam pil surgawi. Kita bahkan belum menembus alam pil bumi. Ayo bubar. Sekelompok murid sedang berbicara di luar. Bab 312, tidak mampu memelihara hewan. Pola rumah Ling Qiao akan segera berubah. 4 rumah besar Tiandi Xuan Huan mungkin akan bergabung menjadi satu. Lagi pula, dengan begitu banyak pil batin, siapapun dapat menerobos ke alam sendan. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, sesosok tubuh datang. Ye Xuan, apakah kamu di sana? Sebuah suara terdengar di luar pintu. Ye Xuan mendengarkan dan sedikit terkejut, karena itu adalah suara Zheng Miao, pemimpin aliansi Shenzhou. Kakak senior Zheng, silakan masuk. Ye Xuan berteriak. Zheng Miao bergegas masuk dari luar. Kakak senior Zheng, aku ingin tahu bagaimana keadaan kota Guangjin. Ye Xuan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa Zheng Miao pasti telah kembali ke rumah Ling Qiao kali ini untuk kota Guangjin. Zheng Miao mendengar ini dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bagus. Cui Linjiang kembali ke Zhongzhou terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, dia akan bersaing dengan kita untuk mendapatkan posisi tuan kota Guangjin. Kakak senior Zheng, apakah tuan dari 3 kota teratas masih bisa datang untuk merampok? Ye Xuan berkata dengan heran. Tidak, Cui Linjiang adalah penguasa kota Yangling.
Dia tidak akan memperebutkan posisi itu, tetapi ayahnya yang akan melakukannya. Zheng Miao menggelengkan kepalanya. Ayah Cui Linjiang. Ye Xuan tercengang. Satu-satunya orang yang ditakuti Zheng Miao mungkin adalah seorang master alam Tiandan. Setelah kematian penguasa kota Guangjin, penguasa pertama mengirim orang untuk bertugas di rumah penguasa. Siapapun dapat mengajukan diri untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa kota Guangjin. Sekarang, lebih dari 10 master alam Tiandan telah melamar, termasuk mereka yang berasal dari 3 kota teratas. Di antara para pelamar, selain Cui Linjiang, ada juga seorang master alam Tiandan. Zheng Miao mulai menjelaskan kepada Ye Xuan. 2 master alam Tiandan. Ye Xuan menyipitkan matanya. Mereka hampir merupakan master teratas benua Tianshui. Namun, ketika dia mendengar bahwa ada lebih dari 10 master alam Tiandan yang berpartisipasi, matanya berbinar. Awalnya dia mengira siapapun yang tiba di rumah bangsawan kota Guangjin terlebih dahulu akan menjadi orang yang menduduki jabatan itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia perlu melamar. Dengan cara ini, dia mungkin bisa menghasilkan uang. Jadi, apa tujuan kedatanganmu kali ini, kakak senior Zheng? Ye Xuan bertanya lagi. Kakekku ingin kamu membantu. Jika kamu berhasil menguasai kota Guangjin, keuntungan masa depan akan dibagi 2. Kata Zheng Miao. Dibagi 2, itu berarti 50-50. Keuntungan kota Guangjin mungkin tidak tinggi, tetapi semua kota di wilayah kota Guangjin harus membayar pajak ke kota Guangjin setiap tahun, dan Yuan Yibo pasti memiliki banyak tambang dan harta karun pribadi. Jika semuanya ditambang, nilainya tidak ternilai. Baiklah, aku setuju. Ye Xuan mengangguk. Pada saat ini, Song Caijing di samping juga buru-buru berkata, aku juga ingin pergi. Baiklah, panggil kakak tertuamu juga. Ini kesempatan yang bagus untuk berlatih. Aku juga ingin melihat kekuatanmu setelah menerobos ke alam Tiandan. Ye Xuan mengangguk langsung. Sejak dia memasuki pintu, Zheng Miao merasa bahwa Song Caijing luar biasa. Sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Xuan, dia benar-benar tercengang. Alam Tiandan. Jika Master Yang Ling berada di depan Song Caijing, dia hanya seekor semut. Pada saat itu, Song Caijing pergi mencari Song Jue, karena pertempuran untuk penguasa kota akan segera dimulai, dan mereka harus bergegas ke Zhongzhou. Tak lama kemudian, Song Jue juga bergegas datang, dia khawatir tidak punya tempat untuk berlatih. Zheng Miao datang ke sini dengan burung tengyun, jadi mereka hanya butuh 1 hari untuk pergi dari rumah Ling Qiao ke kota Shenzhou. Pada saat ini, Zheng Suohai dan yang lainnya sedang berdiskusi di aula, dan ketika mereka melihat Zheng Miao kembali bersama Ye Xuan, mereka semua langsung berdiri. Adik kecil Ye, akhirnya kamu di sini. Zheng Suohai bergegas menyambutnya. Ye Xuan mendekat dan mendapati bahwa Zheng Yu dan pria paruh baya lainnya telah berhasil mencapai kesuksesan kecil di alam surgawi dan dia segera memberi selamat kepada mereka, selamat kepada kedua senior karena telah berhasil mencapai kesuksesan. Saya harus berterima kasih atas pil yang Anda buat. Sayangnya, hanya tersisa 7 hari sebelum pertempuran memperebutkan gelar penguasa kota. Saya tidak dapat menembus kesuksesan besar alam dan surgawi dalam waktu 7 hari. Zheng Suohai menggelengkan kepalanya, lalu menatap Song Caijing dan Song Jue di belakang Ye Xuan, dan berkata, siapakah mereka berdua? Ini tunanganku Song Caijing, dan ini kakak tertuaku Song Jue. Dia seharusnya cukup kuat untuk melawan orang-orang kuat dari kesuksesan kecil alam dan surgawi. Dia akan berpartisipasi denganku kali ini. Ye Xuan memperkenalkan. Haha, terima kasih di sini. Zheng Suohai berterima kasih. Senior, Anda terlalu sopan. Song Caijing tersenyum, merasa sangat senang di dalam hatinya, karena kali ini, dia akhirnya dapat membantu Ye Xuan. Saudara Ye, mengapa kita tidak pergi ke kota utama pertama sekarang? Zheng Suohai bertanya lagi. Baiklah. Ye Xuan mengangguk. Pada saat itu, mereka mengambil burung awan terbang lagi dan bergegas ke pusat Zhongzhou, kota utama pertama. Saat ini, sudah ada semua orang kuat di seluruh Zhongzhou berkumpul di sana. Kekuatan seorang penguasa kota utama sangat besar, menarik banyak orang, termasuk beberapa sekte dan keluarga di Zhongzhou, dan bahkan beberapa penjaga tunggal dengan kekuatan yang baik.
Tentu saja, beberapa dari mereka tidak bertujuan untuk merebut posisi penguasa kota, tetapi ingin mendapatkan keuntungan dalam pertempuran untuk penguasa kota. Kali ini, burung awan terbang juga terbang selama sehari untuk mencapai kota utama pertama. Kota utama pertama, tembok di satu sisi saja panjangnya 10.000 meter, dan banyak orang tinggal di dalamnya. Pada saat yang sama, ada fitur lain, yaitu, tidak ada penerbangan, tidak ada burung atau binatang buas yang diizinkan terbang di atas udara kota utama pertama. Karena aturan ini, burung awan terbang hanya dapat mendarat di luar kota utama pertama. Kemudian, Zheng Shuai membawa Ye Xuan melewati jalan-jalan yang ramai dan datang ke rumah penguasa kota di kota utama pertama. Apakah ini rumah tuan kota di kota utama pertama? Yang Kai adalah orang kuat di alam kekuatan dan jiwa, jadi tuan kota di kota utama pertama pasti setidaknya berada di alam kekuatan dan jiwa, kan? Ye Xuan bergumam dalam hatinya. Mendaftar untuk pertempuran tuan kota sangatlah mudah. Siapapun dapat mendaftar, bahkan mereka yang berada di alam roh sejati. Setelah mendaftar, Ye Xuan dan dua orang lainnya juga mengambil token identitas. Setelah 6 hari berkumpul di lokasi yang ditentukan untuk konfirmasi, seseorang akan membawa mereka ke lokasi pertempuran. Dalam perjalanan ke kota utama pertama, Zheng Shuai telah menjelaskan kepada Ye Xuan dan dua orang lainnya tentang bentuk pertempuran, yaitu bersaing untuk memperebutkan ordo Tuan Kota. Tuan Kota pertama akan menyembunyikan ordo Tuan Kota-kota Guangjin di suatu tempat. Selama seseorang menemukan token ini dan menyimpannya selama beberapa waktu, dia akan menjadi tuan kota yang baru. Selain itu, tidak ada batasan untuk membunuh dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, tepat ketika Ye Xuan dan yang lainnya meninggalkan rumah tuan kota pertama, mereka bertemu dengan sekelompok orang lain. Pemimpin kelompok orang ini masih merupakan kenalan Ye Xuan, dia adalah Cui Linjiang, penguasa kota Yangling. Ini benar-benar jalan yang sempit bagi musuh. Ye Xuan berkata tanpa sadar. Cui Linjiang menatap Ye Xuan dan yang lainnya, mendengus dingin, aku membiarkanmu hidup terakhir kali, dan kupikir kamu akan bertahan, tetapi kamu datang untuk membantu kota Shenzhou lagi. Dalam beberapa hari, kamu akan mati. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dari belakangnya dan berkata, dia adalah anak yang membunuh junior sukses alam Tiandan keempat di kota Yanglingku. Bab 313, Kota Utama Pertama. Ayah, itu dia. Cui Linjiang mengangguk. Baiklah, aku akan mengingatnya. Saat waktunya tiba, aku akan membunuhmu sendiri. Niat membunuh terpancar di mata lelaki tua itu. Dia adalah ayah Cui Linjiang, Cui Feng, penguasa kota tua kota Yangling. Begitu kata-kata itu terucap, tepat saat Zheng Shuai dan yang lainnya ingin membantah, Song Caijing di samping Ye Xuan tiba-tiba melangkah maju dan mendengus dingin, orang tua, jangan mengandalkan usia tuamu, atau kamu akan dipukuli sampai berkeping-keping oleh Ye Xuan. Melihat Ye Xuan diejek, dia tentu saja tidak tahan. Gadis kecil, kamu sangat sombong. Sebaiknya kamu tidak jatuh ke tanganku, kalau tidak aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Mata Cui Feng kembali berkilat dengan tatapan kejam, lalu dia memimpin yang lain ke rumah penguasa kota di kota utama pertama. Keluarga Cui ini benar-benar kuat. Mereka bahkan merekrut 3 monster Yusan. Tampaknya mereka bertekad untuk mendapatkan kota Guangjin. Zheng Shuai berkata. 3 monster Yusan adalah 3 orang bertopeng di belakang Cui Linjiang. Mereka semua berada di level minor alam Tiandan. Xie Hui, Ding Tao, dan 4 lainnya telah meninggal sebelumnya. Baru beberapa hari, tetapi kota Yangling telah merekrut 3 master minor alam Tiandan lagi, dan mereka adalah master dengan sedikit reputasi di Zhongzhou. Hal ini membuat kota Shenzhou merasa tertekan. Namun, Ye Xuan, yang berdiri di sana dengan tenang, tampak santai. Jadi bagaimana jika mereka adalah 3 master minor alam Tiandan? Jika dia bertemu mereka, nasibnya akan sama. Setelah itu, Zheng Shuai dan yang lainnya membawa Ye Xuan ke rumah besar mereka di kota utama pertama dan membiarkan Ye Xuan beristirahat dengan baik. Mengambil kesempatan ini, Song Caijing dan Song Juejue terus mempelajari seni bela diri tingkat bumi tingkat atas. Mereka tidak memiliki sistem menelan, jadi butuh waktu untuk mempelajari seni bela diri.
Namun, dengan darah Kaisar Pedang dan ayahnya, mereka belajar dengan sangat mudah. Selain seni bela diri serangan yang sesuai, pemahaman mereka tentang seni bela diri lainnya sangat biasa. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga memanfaatkan beberapa hari ini untuk berjalan-jalan di sekitar kota utama pertama. Dia menemukan bahwa toko senjata di kota utama pertama, selain menjual senjata tanah kelas rendah, bahkan tidak menjual senjata tanah kelas menengah, apalagi senjata tanah kelas tinggi. Tampaknya senjata di kota utama pertama dimonopoli oleh Paviliun Wanshi, dan prioritas diberikan kepada keluarga atau sekte tersebut. Masih ada beberapa hari sebelum pertempuran untuk kuota, jadi Ye Xuan ingin mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Secara sederhana, itu untuk menghasilkan uang. Paviliun Wanshi, selama mereka mampu membelinya, mereka dapat melakukan segala macam hal. Selain membunuh orang dan menemukan orang, ada juga hal-hal. Pada saat itu, Ye Xuan pergi ke sana. Paviliun Wanshi di kota utama pertama adalah yang terbesar di seluruh Zhongzhou, dengan orang yang tak terhitung jumlahnya. Begitu Ye Xuan memasuki pintu, seorang pelayan membawa Ye Xuan ke kamar pribadi. Saya butuh beberapa bahan tempa. Bahan tempa untuk senjata tanah kelas menengah dan kelas atas membutuhkan setidaknya puluhan juta kristal kelas atas. Berapa banyak yang bisa Anda beli? Ye Xuan berkata langsung ke intinya. Puluhan juta kristal kelas atas. Pelayan itu tercengang, mengira bahwa dia telah menemukan pesanan besar, dan buru-buru berkata, silakan tunggu sebentar, Tuan. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, dia membawa orang lain kembali. Orang ini, yang kebetulan pernah ditemui Ye Xuan sebelumnya, sebenarnya adalah Yang Kai, wakil penguasa kota dari kota utama pertama. Hah? Itu Anda. Setelah melihat Ye Xuan, Yang Kai sedikit banyak terkejut. Senior, kita bertemu lagi. Ye Xuan juga terkejut. Anda membutuhkan bahan tempa dalam jumlah besar. Yang Kai juga berkata langsung ke intinya. Ya, banyak. Ye Xuan mengangguk. Yang Kai tidak membuang-buang kata, dan langsung mengeluarkan beberapa bahan tempa dan berkata, berapa banyak yang Anda butuhkan? Sebanyak yang Anda bisa. Jawab Ye Xuan. Bahan tempa, dia benar-benar memiliki permintaan yang tidak terbatas. Dia bisa menempa dengan sukses hanya dengan satu pikiran. Sisa bahan, dia juga bisa memberikan Megatron sebagai camilan. Baiklah, jumlah yang kamu inginkan sangat banyak, aku bisa memberikannya kepadamu sesuai dengan harga pasar. Yang Kai langsung menghitungnya, lalu melaporkan sebuah angka, 13 juta kristal kelas atas. Ye Xuan mengeluarkan sejumlah kristal kelas atas ini dan menyelesaikan transaksi. Juga, Tuan Kota Yang, apakah kamu masih menerima peralatan tanah kelas menengah atau kelas atas? Ye Xuan bertanya lagi. Ya, 600 kristal kelas atas untuk peralatan tanah kelas menengah, 60.000 untuk peralatan tanah kelas atas. Tentu saja, itu tergantung pada apakah kualitasnya memenuhi standar. Yang Kai menyipitkan matanya dan mulai menatap Ye Xuan. Begitu, kalau begitu aku pergi dulu. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia langsung pergi. Yang Kai melihat ke belakang Ye Xuan yang pergi dan bergumam dalam hatinya, aku tidak tahu mengapa Tuan Kota begitu peduli dengan anak ini. Titik. Setelah meninggalkan Paviliun Wanshi, Ye Xuan kembali ke kediamannya. Dengan bahan tempa 13 juta kristal kelas atas, dia memperkirakan bahwa dia dapat menempa setidaknya 300 alat tanah kelas atas dan 20.000 alat tanah kelas menengah. Jika dia keluar, dia akan membuat 2 kali lipatnya. Sayangnya, tidak ada banyak bahan. Dia menempa semua barang itu langsung di gang kecil, lalu kembali ke Paviliun Wanshi. Secara kebetulan, Yang Kai ada di aula. Adik kecil, apakah kamu butuh yang lain? Yang Kai bertanya dengan heran ketika dia melihat Ye Xuan kembali. Aku membawa setumpuk senjata tanah kelas atas. Ye Xuan mengangguk. Yang Kai terkejut dan buru-buru membawa Ye Xuan ke ruang sayap. 300 senjata tanah kelas atas, 20.000 senjata tanah kelas menengah, kualitasnya sangat bagus. Yang Kai terkejut. Ketika dia melihat nama-nama di balik gagang senjata tanah ini, dia berseru, Ye Xuan. Oh, keluargaku akan mencantumkan namaku di sana setelah menempanya. Ye Xuan buru-buru menjelaskan.
Jika Yang Kai diberi tahu bahwa dia menempa begitu banyak senjata bumi dalam 1 menit, itu pasti akan membuat penguasa alam kekuatan itu ketakutan setengah mati. Aku tidak menyangka bahwa selain 3 pandai besi di 3 kota atas, ada juga para master. Baiklah, aku akan membeli semua senjata bumi ini dengan harga tadi. Yang Kai langsung mengeluarkan 30 juta kristal kelas atas. Ye Xuan menerimanya sambil tersenyum dan menyelesaikan transaksi. Dia mendapat keuntungan bersih sebesar 17 juta kristal kelas atas dan 30 juta kristal kelas atas. Itu benar-benar keren. Setelah transaksi selesai, dia berkata, "Tuan Kota Yang, aku masih butuh sesuatu. Tanyakan saja apa yang kamu butuhkan," kata Yang Kai. Lazuli, giok naga. Ye Xuan mengatakan banyak hal sekaligus. Apakah kamu akan membuat senjata surgawi? Yang Kai langsung mengerti. Ya, para tetua keluarga ingin berlatih, dan mereka juga membutuhkan seni bela diri surgawi. Aku ingin tahu apakah paviliun Wanshi punya. Ye Xuan mengangguk. Kami memang punya sedikit lapis lazuli dan giok naga, tetapi kami tidak punya bahan lain. Mengenai seni bela diri surgawi, kami tidak punya. Jawab Yang Kai. Saat ini, Ye Xuan menyadari bahwa meskipun paviliun Wanshi memiliki seni bela diri surgawi, dia mungkin tidak mampu membelinya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan harga ribuan atau puluhan ribu. Kalau begitu, aku masih butuh beberapa bahan alkimia. Bab 314 menjelang pertempuran. Kali ini, Ye Xuan tinggal di paviliun Wanshi selama setengah jam. Dia punya banyak cara untuk menghasilkan uang, jadi dia hanya bisa memilih beberapa barang dengan bahan umum untuk dipalsukan. Sehari kemudian, dia pergi ke paviliun Wanshi lagi dengan pil-pil itu, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa harta karun yang dia tukarkan. Barang-barang ini juga sangat disukai oleh Yang Kai, tetapi sangat disayangkan bahwa harta karun ini memiliki batas pertukaran. Pada akhirnya, Ye Xuan hanya mendapatkan 100 juta kristal kelas atas. Meskipun tidak banyak, itu juga membawanya selangkah lebih dekat ke alam Tiandan. Namun, jika dia ingin memenangkan Tuan Kota Guangjin dengan mantap kali ini, dia setidaknya harus berada di alam Tiandan. Jadi, dia pergi ke paviliun Wanshi lagi sehari sebelum pertempuran untuk Tuan Kota. Kali ini, dia menginginkan sesuatu yang berbeda. Dia menemukan Yang Kai. Ye Xuan, barang baru apa yang kamu miliki kali ini? Yang Kai bertanya. Kali ini, itu adalah benih garis keturunan yang aku dapatkan di Gua Senior. Ye Xuan mengeluarkan benih sebening kristal dan menyerahkannya. Benih garis keturunan. Ketika keempat kata ini jatuh ke telinga Yang Kai, tubuhnya bergetar hebat. Dengan wilayah kekuasaannya, dia juga dapat memadatkan apa yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya menjadi benih darah, tetapi harga yang harus dibayar adalah menjadi orang biasa. Apa efek dari benih darah ini? Yang Kai bertanya. Benih darah ini dapat meningkatkan persepsi seni bela diri tipe pedang sebesar 10%, dan kekuatan seni bela diri tipe pedang sebesar 10%. Yang ini lebih maju dan dapat meningkatkannya hingga 20%. Ye Xuan menyerahkan satu lagi. Setelah mendengar ini, Yang Kai terkejut dan berkata, bukankah ini benih seni bela diri? Tidak, ini adalah benih darah yang lebih istimewa. Tuan Kota yang mungkin belum pernah mendengarnya, tetapi memang memiliki efek seperti itu. Ye Xuan mengangguk. Yang Kai terdiam. Jenis benih darah ini adalah yang pertama kali dia temui, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia memiliki beberapa keraguan. Jika Tuan Kota yang tidak percaya, Anda dapat mencari seseorang untuk datang. Saya dapat menggunakan benih darah 10% ini untuk percobaan. Ye Xuan berkata dengan sedih. Tidak, saya akan bereksperimen sendiri. Katakan dulu, menurut Anda berapa harga kedua benih darah ini? Yang Kai tiba-tiba berkata. Dia sebenarnya juga menggunakan pedang. Jika dia dapat meningkatkan kekuatan keterampilan pedangnya hingga 20%, maka kekuatannya akan sangat meningkat. Menurut Anda berapa harganya? Ye Xuan bertanya balik. Jika benar-benar memiliki efek seperti yang Anda katakan, saya pikir 10% ini setidaknya akan menjadi 100 juta kristal kelas atas, dan 20% ini mungkin akan menjadi lebih dari 300 juta kristal kelas atas. Yang Kai memperkirakan dalam benaknya. Tentu saja, ini adalah harga di benua Tianshui. Jika sampai ke benua batu darah,
mungkin akan lebih dari itu. Baiklah. Ye Xuan mengangguk langsung. 400 juta kristal kelas atas sudah cukup baginya untuk menerobos ke alam Tiandan. Sebenarnya, dia benar-benar tidak ingin memberikan garis keturunan pendekar pedang dan ahli pedang ini kepadanya, lagi pula, dia bisa memberikannya kepada teman-teman lainnya di masa depan. Baiklah, kalau begitu aku akan mengujinya sendiri. Yang Kai membawa Ye Xuan pergi dan datang ke belakang paviliun Wanshi. Dia menelan garis keturunan ahli pedang itu, dan segera, matanya memancarkan dua sinar keemasan. Swiss. Yang Kai mengeluarkan pedang panjang dan menebasnya ke langit. Seorang pria kuat di wilayahnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni bela dirinya. Kekuatan tebasan ini memang 20% lebih tinggi dari sebelumnya. Barang bagus. Seru Yang Kai, menoleh dan berkata, Ye Xuan, jika aku menelan benih 10% ini lagi, apakah itu? Tidak, itu tidak akan berpengaruh. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Kecuali dia, setiap orang hanya dapat memiliki satu garis keturunan. Meskipun dikatakan bahwa pendekar pedang adalah versi lanjutan dari pendekar pedang, itu tidak berhasil. Baiklah, kalau begitu aku akan menyimpan yang ini untuk Cener. Yang Kai mengambil benih garis keturunan lainnya, lalu mengeluarkan 400 juta kristal kelas atas dan melemparkannya langsung ke Ye Xuan. Ketika Ye Xuan menyimpan peti harta karun besar itu, seluruh jiwanya terkejut. Sekarang dia akhirnya bisa menerobos ke alam Tiandan. Ye Xuan, apakah kamu masih memiliki benih garis keturunan seperti ini? Yang Kai berkata dengan tergesa-gesa. Masih ada beberapa. Ye Xuan mengangguk. Alasan mengapa benih garis keturunan ini dapat ditukar adalah karena Ye Xuan sendiri telah menyatukannya. Singkatnya, dia tidak dapat menukar garis keturunan yang belum disatukan. Sebelumnya, untuk memberi Song Jajimen benih garis keturunan Raja Kapak, dia sebenarnya menyatukan garis keturunan Raja Kapak sendiri, jadi pertukaran itu berhasil. Demi saudara iparnya, dia mengorbankan kolom garis keturunan. Anda tahu, dengan situasinya saat ini, dia tidak mampu membeli kolom perluasan garis keturunan. Setelah mendengar ini, Yang Kai segera membawanya ke kediamannya di paviliun Wanshi. Garis keturunan 100 binatang, garis keturunan macan tutul pengejar angin, garis keturunan 100 bunga, garis keturunan pemanah. Ye Xuan memberitahu Yang Kai karakteristik garis keturunan itu satu per satu. Kali ini, dia juga akan menghabiskan banyak uang. Ketika Yang Kai mendengar karakteristik garis keturunan ini, dia sudah berpikir dalam hatinya berapa banyak kristal kelas atas yang dibutuhkan untuk membelinya. Namun, dia berpikir dalam hatinya bahwa tidak peduli berapapun harganya, dia harus membeli semuanya, karena jika ini terjual habis, dia pasti akan mendapatkan uangnya kembali dan menghasilkan banyak uang. Kali ini, mereka berbicara selama 2 jam. Pada akhirnya, mereka memutuskan harga, 10 miliar kristal kelas atas. Setelah berunding, Yang Kai juga mengeluarkan beberapa batu kecil berwarna ungu kehitaman dan berkata, ini adalah batu kondensasi jiwa, yang merupakan mata uang antara 4 alam jiwa spiritual. Satu batu setara dengan 100 juta kristal kelas atas. Ini 100. Ye Xuan mengambil batu kondensasi jiwa dan bertanya dengan bingung, mengapa benda ini bisa menjadi mata uang? Karena 4 alam jiwa spiritual perlu menggunakan batu kondensasi jiwa ini untuk berlatih. Setiap kali aku memurnikannya, kekuatanku akan semakin kuat dan kekuatanku akan meningkat. Yang Kai menjelaskan. Begitukah? Ye Xuan mengambil batu kondensasi jiwa, memasukkannya ke dalam ruang menelan, lalu menelannya. Berdasarkan peningkatan dan yuan, dia dapat menyimpulkan bahwa batu kondensasi jiwa ini memang setara dengan 100 juta kristal kelas atas. Terima kasih, Tuan Kota Yang. Ye Xuan mengumpulkan 99 batu kondensasi jiwa yang tersisa. Sebelumnya, dia khawatir tentang di mana mendapatkan batu kondensasi jiwa, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah mata uang antara 4 alam jiwa spiritual. Dengan cara ini, Song Caijing dan Song Juebu tidak akan takut terjebak di alam surgawi dan ngomong-ngomong, besok kalian akan berpartisipasi dalam pertempuran untuk penguasa kota-kota Guangjin, kan? Yang Kai tiba-tiba bertanya. Ya. Ye Xuan mengangguk. Kalau begitu, sebaiknya kalian berhati-hati.
Sejauh yang aku tahu, 3 penguasa kota tua dari 3 kota atas telah mengajukan permohonan untuk pertempuran untuk penguasa kota. Meskipun mereka dibatasi dan tidak dapat bergerak di luar sesuka hati, mereka tidak akan dibatasi dalam pertempuran untuk penguasa kota ini. Dan akan ada sejumlah besar penguasa alam Tiandan. Yang Kai mengingatkan. Yesuan berterima kasih padanya, aku akan melakukannya. 3 penguasa kota tua dari 3 kota atas. Jadi bagaimana? Ketika dia menerobos ke alam dan surgawi, orang-orang ini akan dipukuli. Yang Kai tidak berdaya ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh Yesuan. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan. Pertarungan untuk penguasa kota ini tidak sesederhana yang dibayangkan, karena lokasi kali ini bukanlah tempat biasa. Bab 315, Pulau Kematian. Setelah Yesuan meninggalkan paviliun Wanshi, dia kembali ke kediamannya. Song Caijing dan Song Jue masih berlatih bela diri di luar, sementara dia mengunci diri di kamarnya. Dia mengeluarkan batu kondensasi jiwa dan mulai melahapnya. Makan. Ding, tuan rumah telah menerobos ke alam dan surgawi. Setelah dia melahap 5 batu kondensasi jiwa, dia akhirnya mendengar suara perintah sistem. Alam dan surgawi, dia akhirnya mencapainya. Cui Feng, aku harap kamu tidak bertemu denganku, kalau tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Yesuan bergumam dalam hatinya. Dia masih ingat nada kata-kata Cui Feng kepada Song Caijing beberapa hari yang lalu. Sebagai orang yang akan membalas dendam atas penghinaan apapun, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Pah! Tepat setelah dia menerobos, Megatron di sampingnya juga naik ke bahunya dan terus menepuknya. Apa yang kamu lakukan, kamu juga ingin makan. Yesuan mengeluarkan batu kondensasi jiwa. Megatron mengangguk. Aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Aku akan melahapnya sendiri. Tunggu sebentar. Yesuan melahap semua batu kondensasi jiwa yang tersisa. Secara total, dia telah melahap 100 batu kondensasi jiwa. Saat ini, kristal pelahapnya juga melebihi 1 juta. Kemudian, dia dengan murah hati menukar 10.000 instrumen bumi dan memenuhi seluruh ruangan. Megatron melihat ini dan segera menerkamnya dan mulai melahapnya dengan panik. Sayangnya, 100 batu kondensasi jiwa hanya sedikit kurang untuk menerobos ke sukses kecil alam dan surgawi. Lupakan saja, mari kita tunggu sampai pertempuran untuk penguasa kota. Yesuan menggelengkan kepalanya. Dia memperkirakan bahwa jika tidak ada yang tak terduga terjadi, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengambil alih kota Guangjin. Titik. 1 hari berlalu dengan cepat. Ketika hari berikutnya tiba, semua orang di kota Shenzhou telah berkumpul, dan Yesuan dan 2 orang lainnya ada di antara mereka, dan kemudian pergi ke rumah penguasa kota di kota utama pertama. Ketika mereka tiba di depan rumah tuan kota, mereka melihat ratusan orang yang tertarik dengan kota utama Guangjin. Banyak sekali, setidaknya mereka semua berada di level Tiandan. Aku tidak menyangka Zhongzhu akan memiliki begitu banyak master. Song Caijing tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Banyak master dari 7 kota utama telah datang, tampaknya ada lebih dari 200 orang. Song Jue juga merasakan tekanan. Zheng Suohai juga berkata tanpa daya, dengan begitu banyak orang, tampaknya badai berdarah akan terjadi, dan aku khawatir kelompok besar akan dipecah dan dibawa dalam kelompok-kelompok kecil. Dibawa dalam kelompok-kelompok kecil. Ye Xuan menoleh. Aku ingat ada pertempuran untuk tuan kota. Paling banyak, 3 orang dalam satu kelompok, dan kemudian mereka ditugaskan ke tempat lain. Jika demikian, kita harus dipisahkan. Zheng Suohai menjelaskan. Oh, begitulah. Ye Xuan mengangguk. Akan lebih baik jika ada 3 orang dalam satu kelompok, sehingga dia dapat memastikan bahwa Song Caijing dan Song Jue ada di sisinya. Pada saat ini, Zheng Suohai tiba-tiba melihat beberapa orang di antara kerumunan, dan segera berbisik, selain Cui Feng dari kota Yangling, 2 penguasa kota tua lainnya dari 3 kota atas ada di sini, yang benar-benar merepotkan. Semua orang mengikuti pandangannya dan melihat 2 orang tua. Keduanya tampak sangat biasa, tetapi kekuatan mereka adalah kesempurnaan agung dari alam pil surgawi, dan mereka hanya selangkah lagi dari alam keempat jiwa ilahi. Saya khawatir jika mereka diberi beberapa pil Ningpo, mereka akan dapat menerobos ke alam jiwa kekuatan.
Namun, tidak banyak orang yang tahu bahwa pil Ningpo diperlukan untuk menerobos dari alam pil ilahi ke alam keempat jiwa ilahi. Mereka semua berpikir bahwa itu hanya terobosan biasa. Ye Xuan, yang berdiri diam, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dia berbalik dan menemukan bahwa Cui Feng dari kota Yangling sedang menatap mereka. Mata tuanya penuh dengan kekejaman. Jika orang-orang dari kota Shenzhou dan kota Yangling bertemu, kedua belah pihak mungkin akan langsung bertarung. Semua orang menunggu di sini sebentar, dan orang-orang datang satu demi satu. Akhirnya, awan tiba-tiba melayang di langit, menghalangi sinar matahari. Ah, lihat! Seru seseorang. Semua orang mendongak dan mendapati bahwa bukan awan yang menghalangi matahari, tetapi seorang pria besar. Itu burung King Yue milik wakil penguasa kota yang telah mencapai alam Tiandan. Seseorang segera mengenalinya. Ye Xuan juga mendongak. Sekarang, dia tidak iri dengan tunggangan terbang itu, karena dia juga memilikinya. Setelah memakan 10.000 artefak bumi berkualitas tinggi itu, Megatron telah tumbuh ke alam Didan. Jika Ye Xuan membutuhkannya, dia bisa langsung mengolah Megatron ke tingkat Tiandan. Namun, ada aturan kecil dalam pertempuran untuk penguasa kota, dan tidak ada binatang misterius yang diizinkan untuk berpartisipasi. Semua orang, naiklah ke belakang. Seorang pria parubaya di burung King Yue berteriak, dan sambil berbicara, burung King Yue perlahan turun. Itu wakil penguasa kota. Setelah beberapa orang mengenalinya, mereka langsung melompat ke punggung burung King Yue. Dalam waktu kurang dari 10 detik, lebih dari 200 orang melompat ke atasnya. Kemudian, Yang Kai memeriksa identitas semua orang dan kemudian memerintahkan burung King Yue untuk lepas landas. Wakil penguasa kota, kemana kita pergi sekarang? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Kai perlahan menjawab, pergi ke laut. Apa? Begitu ini dikatakan, semua orang di punggung burung King Yue terkejut. Bukankah itu di darat? Sehari kemudian, mereka mengerti bahwa itu ada di sebuah pulau dekat benua Tianshui. Tidak ada seorang pun yang hadir yang pernah ke pulau ini. Namun, beberapa orang pernah mendengarnya. Wakil penguasa kota, ini bukan pulau kematian, kan? Seseorang bertanya dengan takut-takut. Apa, pulau kematian? Mendengar nama ini, banyak orang berseru. Ye Xuan juga bertanya kepada Zheng Suohai dengan heran, senior, apa pulau kematian ini? Ini. Zheng Suohai menelan ludahnya dan berkata, kupikir pulau kematian ini hanya legenda. Alasan mengapa pulau ini dikenal dengan kematian adalah karena ada binatang suci di pulau ini. Binatang suci. Song Caijing tercengang, kalau begitu, jika kita naik, bukankah kita akan mati? Aku juga tidak yakin. Zheng Suohai menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Yang Kai, yang berdiri di atas kepala burung bulan biru, tiba-tiba menoleh dan berkata, ya, ini adalah pulau kematian. Di tengah pulau ini, ada naga laut alam kekuatan. Jika ada di antara kalian yang ingin berhenti, kalian bisa mengatakannya sekarang. Jika kalian tiba-tiba menyesalinya nanti, kalian harus berenang kembali ke benua Tianshui sendiri. Semua orang ragu-ragu. Itu adalah binatang suci yang dapat dengan mudah mencabik-cabik semua orang di sini. Namun, mereka tiba-tiba berpikir bahwa Yang Kai, wakil penguasa kota, tidak tampak terlalu ganas, jadi mereka berpikir bahwa naga laut mungkin sedang tidur nyenyak, dan selama mereka tidak membuat terlalu banyak suara, itu tidak akan mengganggu. Jadi, tidak ada yang mengundurkan diri. Bagus sekali, karena tidak ada yang mengundurkan diri, maka kalian dapat membagi diri menjadi beberapa kelompok, dengan maksimal 3 orang dalam setiap kelompok. Setelah itu, datanglah dan ambil undian. Pada saat itu, aku akan menempatkan kalian di pulau itu secara berurutan. Yang Kai berkata perlahan. Begitu dia selesai berbicara, seseorang berjalan mendekat, dan kemudian Yang Kai mengeluarkan sebuah tas dan memintanya untuk mengambil bola kertas.